Ini salah satu hal yang paling mengesankan buat saya tentang dunia olahraga. Khususnya ini di area sepak bola yang saya alami, tapi tentang dunia olahraga. Jadi saya nggak pernah mendapatkan sedikit pun diskriminasi sebagai wanita. Pernah menjabat sebagai Sekjen PSSI dan sampai saat ini menjabat sebagai ASEAN Football Federation atau AFF Vice President. First woman as a Regional Federation Vice President. Gila, gue bangga banget. In the world ya, ini first Vice President of Regional Federation in the world. Luar biasa banget karena kita berhasil bukan hanya mencetak presiden pertama perempuan di Amerika aja belum punya presiden pertama perempuan, kita sudah pernah. Betul. Dan di secara region kita memberikan begitu banyak kesempatan kepada perempuan hebat dan perempuan-perempuan yang berprestasi. Gimana tuh ceritanya, apa satu kebanggaan menjadi the first Regional Federation Vice President? Ini benar-benar blessing sih ya menurut saya, yang nggak bisa saya dapatkan sendiri tanpa dukungan saat itu para pengurus yang ada dan juga teman-teman di Southeast Asian Football Federation. Jadi di dunia sepak bola sendiri Regional Federation itu ada beberapa. Jadi ada di West Asia misalnya contohnya, atau di East Asia atau IFF, dan di AFF juga. Nah, di Regional Federation itu yang sifatnya itu lebih skopnya lebih kecil lagi daripada Asia, misalnya Asia Tenggara atau Asia Timur atau Asia Barat. Ini baru kali pertamanya nih ada perempuan yang menjabat sebagai Vice President. Waktu saya pertama kali diajak ngobrol teman-teman untuk kenapa nggak maju saja, itu memang banyak sedikit kegundahan dalam hati. Memang kalau untuk melangkah kan yang paling susah untuk melangkah pertama gitu. Jadi pada saat itu ceritanya memang di Bangkok ya, saya ngobrol lama dengan beberapa rekan-rekan yang ada di FIFA, di AFF, dan mereka take the chance gitu. Kita nggak akan pernah dapat kesempatannya lagi. Dan pada saat itu akhirnya itu saya voting putuskan ya? Itu voting gitu. Itu voting. Jadi keren. pada saat itu saya putuskan untuk maju dan Kampanye juga. terpilih aklamasi. Terpilih aklamasi. Iya, akhirnya terpilih aklamasi, betul. Berarti kemampuan untuk meyakinkan voters itu ya luar biasa ya. Berarti nggak perlu pakai coblos-coblosan langsung terpilih gitu. Iya, jadi waktu itu juga di AFF banyak beberapa terobosan-terobosan baru yang memang saat itu sedang kita kerjakan. Salah satunya Club Championship juga untuk regional AFF, kemudian beberapa pergantian format-format turnamen ataupun memang moving into more sports business di area ASEAN sendiri, industri gitu. sports ya. Industri sports sendiri gitu. Wow, keren banget. Dan kalau di bisnis kan ya seperti di banyak sektor lain, banyak yang bilang ada unspoken discriminations against women ya. Ada satu, ya ini kan brotherhood gitu banyak. Kalau di sepak bola sendiri gimana? Ada hal yang sama atau justru lebih terbuka untuk, kalau ngelihat Vice President pertama kan pasti ini sesuatu banget gitu. Menurut saya sih ini salah satu hal yang paling mengesankan buat saya tentang dunia olahraga. Khususnya ini di area sepak bola yang saya alami, tapi tentang dunia olahraga. Jadi saya nggak pernah mendapatkan sedikit pun diskriminasi sebagai wanita. Wow. Sama sekali. Jadi amazing ketika memang kita datang dan kita know what we're talking about gitu. Kita memang bersama-sama dengan mereka mengembangkannya dari awal, kemudian memiliki pengetahuan yang sama-sama. Hanya saja mungkin karena tidak banyak perempuan yang masuk, jadi dianggapnya seperti itu adalah exclusivity dari yang ada di sana. Padahal bukan, mungkin belum aja ada yang berani untuk menyemplung ke area itu. Jadi ketika sudah nyemplung ke area itu, I really never get any discrimination gitu. Jadi benar-benar menurut saya itu ini amazing banget gimana mereka melihat terutama komunitas internasional juga dan komunitas di nasional juga, asosiasi provinsi yang ada, klub-klub anggota yang ada saat itu di PSSI misalnya kalau yang di PSSI, dan kalau yang di internasionalnya misalnya di Regional Federation, gimana mereka yang mungkin gap tidak hanya berbeda gender ya, tapi gap secara usia dengan saya jauh sekali berbedanya gitu. Mereka benar-benar listen ketika memang ada orang yang berbicara tentang hal yang mereka cintai, itu sepak bola. Jadi ketika memang knowledge-nya sama, ability-nya juga di sana dan passion-nya bisa mereka rasakan,
ternyata mereka accept dengan baik. Itulah sebenarnya menurut saya dunia olahraga dan dunia sepak bola yang sebenarnya gitu. Dan menurut saya sih itu hal yang sisi positifnya utamanya di area internasional. Ya guys, kita sering dengar ada sesuatu yang tidak tertulis tentang bagaimana memberikan kesempatan kepada perempuan untuk jabatan-jabatan strategis ya di dunia usaha, di pemerintahan maupun di sektor-sektor lainnya. Kita dengar dari Ratu Tisha ternyata di satu sektor yang selama ini kita berpikir itu menjadi dominasinya kaum laki-laki, ternyata perempuan dapat kesempatan untuk berkarya selama bisa memberikan satu pandangan meritocracy. Dan itu yang juga saya pernah lakukan waktu di dunia usaha. Saya buka kesempatan kepada perempuan-perempuan yang hebat, perempuan mandiri untuk menawarkan gagasan, dan kalau gagasannya itu ternyata bisa dieksekusi dengan baik, meningkatkan nilai satu organisasi, perusahaan atau dimanapun kita berada, kita berikan kesempatan. Karena diversity atau keberagaman di level pimpinan itu sangat memberikan corak yang membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis dan penting. Jadi senang banget sih kalau dengar di PSSI, di AFF sudah terbuka gitu. Kalau di FIFA sendiri belum ada berarti vice president perempuan ya? Iya belum ada. Belum ada iya, ya? Iya. Berarti nanti ini sekjennya baru yang perempuan ya. Baru akan nanti ke depannya mungkin akan lebih banyak ya. Apalagi sepak bola perempuan juga sekarang semakin marak sih. Semakin lebih bisa diterima dan jadi ajang yang luar biasa ya. Kemarin kita lihat Amerika bisa memenangkan Piala Dunia. Jadi kalau menurut saya sih itu kembali benar-benar kepada dirinya sendiri, orangnya sendiri. Pasti ada ketika kita came out terus berbicara tentang ide kita, berbicara tentang pengetahuan kita ataupun standpoint kita tuh ada di mana tentang suatu hal itu, pasti ada yang challenge. Tapi saat itu challenge-nya itu kitanya yang sebagai perempuannya nggak boleh menganggap itu adalah challenge karena kita perempuan. Itu adalah challenge ide kita gitu. Challenge konten kita sendiri gitu. Dan ketika kita berpikir itu dan maju terus, diskriminasinya itu nggak yang seperti kita takutkan sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya mungkin orang yang sedikit ada berpikir tentang itu atau pengen spoke out ngambil tentang yang sisi sebelah sana, perempuan parkir aja nggak bisa, kira-kira gitu kan gitu. ya, atau nyetir aja sennya kanan belok kiri gitu. Iya. Ataupun apa itu tuh mungkin ketika kita bicara kontennya sama-sama konten yang kita sama-sama ketahui, itu jadi tone down gitu, dan akhirnya mereka pun ikut di dalam diskusi itu. Jadi mereka wow juga. Jadi gitu kembali kepada orangnya tersebut menurut saya sih. Jadi kesempatan itu ada dan itu sekarang terbuka sekali untuk perempuan-perempuan Indonesia untuk berkarya. Nah sekarang back to the women gitu. Mau nggak kita memang untuk nyemplung ke sana gitu dan membuat perubahan. Iya, luar biasa sih, senang banget dengarnya. Nah, kuliah di ITB, ambil jurusan mathematics. Matematika, jelimet juga nih. Tapi ujung-ujungnya di sepak bola dan pernah menjabat posisi yang sangat strategik ya di PSSI, yaitu sebagai sekjen, dan sampai saat ini menjabat sebagai apa ya di PSSI. masih tugasnya apa sekarang di PSSI? Udah enggak ya. Iya. Bisa diceritakan nggak pengalamannya di PSSI dan mungkin kalau ada lesson learned untuk tentunya kita semua bisa pelajari dan kita berikan yang terbaik buat kemajuan persepak bolaan Indonesia. Seperti halnya mungkin dalam dunia karir atau dunia kerja pada umumnya, industri olahraga khususnya di sepak bola, let's say kita ngomong di olahraga, memang kata kuncinya adalah sinergi. Harus hidup area governing bodies-nya, private sektornya pun harus hidup. Kita nggak bisa juga cuman melulu bilang pemerintah harus dukung ini, dukung itu. Kita sendiri sebagai warga negara apa yang udah kita kasih untuk sepak bola kita, atau apa yang sudah kita kasih untuk olahraga kita gitu kemajuannya. Jadi kalau misalnya yang terdepannya core-nya saat itu adalah di organisasi, karena itu dimulai dari core governing body-nya organisasi, sekarang saya juga melihat bahwa area private sektornya juga harus saling mendukung. Kalau enggak, ekosistem industrinya nggak akan tumbuh.
Jadi salah satu lesson learn yang paling utama yang ada di PSSI itu adalah sinergi waktu saya masih di PSSI. Jadi bagaimana di dalamnya sendiri juga menyinergikan seluruhnya yang ada di daerah, yang ada stakeholdernya untuk sama-sama membagi peran di lokasinya masing-masing. Sebagai fans kita bagaimana harus berkontribusi, sebagai coach bagaimana harus berkontribusi, sebagai player gimana harus kontribusi. Dan sebetulnya kalau value-nya itu sama-sama di area sportivity, sama-sama di area sportsmanship, sportivitas, menjunjung tinggi respect, disiplin, itu pasti semuanya akan bergerak ke arah yang sama gitu. Jadi lesson learn paling mahalnya itu adalah memang betapa sulitnya memang membangun sinergitas itu even within organisasi, apalagi kita bicara dengan misalnya keluar gitu ataupun di luarnya. Tapi memang semuanya nggak bisa berdiri sendiri gitu. Lesson learn berharga banget bahwa di sana ketika di PSSI nggak bisa berdiri sendiri, ketika saya masih di liga nggak bisa juga berdiri sendiri, ketika saya sekarang di luar in a private sector untuk membangun sesuatu nggak bisa juga berdiri sendiri. Jadi harus memang sinergitas ekosistem itu yang saat ini menjadi tantangan terbesar kita sih. Ya, sinergi itu kan butuh koordinasi, butuh orkestrasi, dan memang ya nggak di PSSI aja, hampir di semua organisasi di Indonesia. Malahan di tingkat level pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah juga kita ngalamin masalah yang sama untuk menciptakan sinergi dan menyetarakan value system kita kan, nilai-nilai kita. Jadi menariknya memang akhirnya leadership, akhirnya satu kemampuan untuk menginspire dan memberikan example bahwa yuk kita sama-sama bersatu padu untuk membesarkan bukan hanya organisasi tapi ini untuk Merah Putih kan, untuk Indonesia, untuk Garuda, untuk NKRI. Yang paling ini lagi, silakan. Yang paling menjadi pertanyaan saya juga gitu, saya rasa kita sehari-hari di organisasi olahraga yang which is nilai-nilai keolahragaan atau nilai-nilai sepak bola itu kita bisa mengenalnya setiap hari gitu, menerima kekalahan, gitu kan, menghargai kemenangan gitu kira-kira, terus kemudian respect gimana itu. Tapi untuk mentransformasikan itu saja ke dalam keseharian tuh challenging gitu. Bagaimana yang misalnya di luar organisasi olahraga yang mungkin bersentuhan dengan competitiveness itu tidak setransparan itu gitu, tidak selangsung bisa dibaca kan. Kalau misalnya memang pertandingan kan kompetitif ya fair play terdefinisi dengan jelas gitu. Apabila dalam dunia bisnis yang namanya fair play abu-abu, kadang tidak terdefinisi dengan jelas yang mana nih yang disebut dengan fair play. Nah, even challenge-nya di organisasi olahraga juga yang nilai-nilai fair play itu sudah setransparan itu untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari dalam running organisasinya, itu pun membutuhkan dobrakan gitu kira-kira. Itu yang menurut saya ternyata pemahaman dari nilai-nilai olahraga itu yang untuk diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari itu yang nggak semudah itu. Kalau ada 3 nilai sepak bola di value system sepak bola yang teratas gitu, apa tuh 3 nilai utama di sepak bola? 3 nilai utama, yang pertama respect. Respect itu yang paling pertama itu, karena kita selalu bilang itu rival kita, itu bukan musuh kita. We need rivalitas untuk bisa berkembang gitu. Kalau nggak ada rivalitas, nggak akan bisa kita compete each other and become better person gitu. Jadi tapi untuk bisa mendefinisikan, membedakan itu antara itu adalah musuh kita ataupun rival kita adalah respect gitu. Itu yang paling pertama. Yang keduanya fair play pastinya gitu. Jadi transparansi, kita ngobrolin tentang transparansi, ngobrolin tentang gimana kita saling open, terbuka satu sama lain. Kalau ada concern kita kemukakan, cari solusi dan lain sebagainya. Dan itu adalah ketiga ada fair play. Yang kedua adalah fair play. Yang ketiga disiplin. Pastinya. Jadi perseverance gitu kira-kira ya. Jadi pokoknya gigih terus, yang disiplinnya nggak berhenti gitu dan nggak cepet puas gitu. Mungkin kita sudah sampai level di sini di mana orang mengeluh-elukan kita, padahal ketika kita naik lagi ya di atas langit masih ada langit, kita belum apa-apa gitu dibandingkan ini gitu. Bahkan itu juga pesepak bola dunia juga selalu ngobrolin tentang hal itu kan, Messi, Ronaldo gitu, bahwa mereka selalu tuh ada di dalam feelingnya mereka nggak pernah cepet puas gitu, nambah sendiri dan itu kegigihan itu butuh disiplin yang tinggi sih gitu. Dan yang terakhir value-nya tuh unity gitu.
Unity. Kesatuan lah. Jadi kan FIFA selalu Bersatu, campaign-nya ya. bersatu tentang stop racism, tentang kebersamaan gitu, keanekaragaman gitu. Nah, value itu yang Jadi agak bineka tunggal ika juga ya value sepak bola ya. ya mungkin nyontoh kita kali ya. Nyontoh kita. Jadi menarik ya, guys. Kalau kita lihat nilai-nilai utama di sepak bola itu ada 4: respect, fair play, disiplin, dan unity ya. Ini sangat-sangat teraplikasi di dunia usaha sebetulnya, di bisnis, karena kita bicara di Sandiaga Uno Open for Business. Ini nilai-nilai yang setiap entrepreneur harus miliki, karena ini adalah value system atau nilai-nilai kewirausahaan itu sendiri, bahwa dia harus hormat, respect itu dia harus yakin bahwa bisnis itu merupakan salah satu lahan di mana dia akan mencari rezeki, dan dia harus menghormati sang pemilik rezeki itu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Terus dia juga harus respect seniornya, respect perusahaan-perusahaan yang ada dalam ekosistem itu. Kalau kita lihat yang kedua tentang fair play, ini sebetulnya yang disebut sebagai governance kan. Betul. Transparency, accountability, responsibility, independent, dan fairness. Gimana kita transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita apa adanya, bukan ada apanya gitu. Terus accountable, kita bertanggung jawab bahwa semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Satu kata, satu perbuatan. Terus responsible, bahwa setiap bisnis itu nggak cuman eksis, tapi dia punya dampak kepada people, planet, sama profit kan. Jadi itu kan 3 tujuan utama kan. Gimana dampak kita kepada manusia, kepada planet, dampak footprint kita terhadap lingkungan hidup, dan terakhir bagaimana kita menghasilkan sustainability dengan keuntungan yang fair gitu. Terakhir independent dan fairness. Itu mirip-mirip juga sama sepak bola ternyata. Okay. Nah, jadi pengusaha itu nggak bisa sukses kalau nggak disiplin. Jadi kita banyak banget belajar, dan terakhir unity, ya bangsa ini bisa besar kalau kita punya persatuan. Dan saya yakin di tengah pandemi COVID-19 ini persatuan dan kesatuan itu menjadi hal yang sangat strategis ya, yang sangat crucial. Jadi keren banget sih kalau lihat. Tapi saya pengen ngulik lagi nih, karena ada data point bahwa sangat menarik. Mbak Tisha ini pernah bekerja di salah satu perusahaan minyak yang besar ya, Schlumberger. Ini oil and gas services yang ya merupakan salah satu yang terbesar di dunia lah. Dan pernah menjabat sebagai senior project leader. Ini juga hebat loh, jarang-jarang loh perempuan di perusahaan oil and gas bisa sampai ke level tersebut. Walaupun di Pertamina kita pernah lihat ya, CEO-nya Bu Karen dari Halliburton ya, salah satu yang pernah juga menjadi pesaingnya Schlumberger. Terus di Schlumberger ini kan, ini perusahaan yang sangat jenjangnya banyak gitu, dan ditempatkan ke luar negeri, biasanya malah kadang-kadang bisa ditempatkan di Afrika, terus di Laut Utara dan lain sebagainya. Tapi terus yang menarik bahwa you resign at the top. Terus dari resign ini mengambil sekolah manajemen sepak bola. Resiko banget kan gitu. Punya pekerjaan yang sangat ya kalau bisa dibilang sangat stabil, sangat nyaman gitu. Terus prosesnya gimana tuh? Ngambil sesuatu yang ya bisa 50-50 kan. Kalau sepak bola itu kan ya follow your passion atau mengejar mimpi, prosesnya sampai akhirnya berani, I'm gonna take these decisions, I'm gonna resign, sell all my stock options. Kurang lebih gitu ya. Terus pakai uangnya itu gimana? What is the process? Thought processnya tuh kayak gimana? Memang kalau untuk area yang saya sukai itu memang kalau bagi saya gini, yang namanya kita mencintai sesuatu, kita pasti komitmen gitu. Pada intinya saya suka learning new things. Jadi posisi di Schlumberger pula saat itu adalah geophysicist, which is sebenarnya background saya mathematics, dan saya harus lihat geophysicist. Iya, berarti jadi lihat jadi senior project leadernya itu tentang geophysics, tentang data processing.
Jadi data interpretation Betul, data terhadap processing. seismic data ya. Yes, seismic data processing tepat. I'm gitu. really okay. Wow, ya. I know the stuff. Jadi seismic data interpretation and analytics kan Iya, untuk betul. Jadi, bisa menentukan, dan geophysicist ini yang nanti akan nentuin di sini daerah yang prospek untuk ngedrill gitu ya kurang benar lebih. gitu, Benar kira-kira. ya? Di mana aja tuh pernah keliling dunia nggak ngelihat? Iya pernah sih. Jadi waktu itu kan dari training ke training, sama ada beberapa kesempatan kan gitu untuk kerja yang di luar. Sudah waktu itu sempat kita muter-muter training ya, Abu Dhabi, Houston, kemudian Qatar, China juga, terus mana lagi? Itu 3 sih mainly kan Houston ya, karena mostnya di sana gitu. Untuk yang data processingnya juga waktu itu training center HQ-nya di situ. Kemudian tapi penempatannya sendiri di Indonesia, tapi sering sih muter-muter waktu itu. Nah jadi thought prosesnya sih saat itu memang satu, nggak datang tiba-tiba hal yang mengenai yang sesuatu yang kita suka. Nah ada 2 hal yang memang saya dari kecil mungkin pengen tahu terus gitu ya. Jadi ada sesuatu yang baru pengen belajar, ada sesuatu yang baru pengen tahu gitu. Sampai dulu waktu masih sekolah tuh saya duduk paling depan di pelajaran yang membosankan, taking notes dengan rapi dan menjual buku catatannya gitu kira-kira gitu. Oh gitu, cukup entrepreneurial ya. Jadi apa namanya, ada sesuatu yang baru yang kayaknya bisa kita explore, saya coba explore gitu. Jadi waktu di Schlumberger, learn new things I and like to learn explore. new things, saya explore gitu. Dan second thing memang saya kuat fascinating tentang sepak bola saat itu, karena gimana olahraga tersebut bisa menginspire banyak orang gitu. Apa sih value-nya ini sampai bisa menginspire gitu ya. sampai bisa seperti ini tuh apa gitu. Akhirnya karena jatuh cinta pada saat itu, akhirnya berkomitmen lah. Jadi nggak datang tiba-tiba, yang terus saya akhirnya mencoba dari karya ke karya. Nah pada saat waktu itu saya masih ingat ditawarkan untuk satu posisi yang lumayan tinggi di Cina waktu itu, dan akhirnya malah saya benar-benar permisi dari perusahaan tersebut dan memilih untuk kembali menjadi mahasiswa lagi. Betapa susahnya itu kan sebenarnya kan. Kembali kita mungkin kan masak sendiri ya kan gitu. Iya. Sekolahnya di mengirit sendiri ya kan gitu. Sekolahnya di FIFA ya? Iya, jadi di 3 negara. FIFA kerjasama dengan 3 university di Inggris, Italy sama di Switzerland. Berapa tahun tuh semua prosesnya? 1 tahun 3 bulan lah ya kira-kira. Lumayan ya, full hampir program full program, full master program. Jadi itu full time dari pagi sampai full time, malam. Iya, dan ada visit-visitnya juga saat itu. Nah, jadi pada saat itu saya masih ingat, memang saya juga senang go on a solitude proses gitu. Jadi thought prosesnya cukup panjang gitu. 3 bulan sebelumnya saya waktu itu tahun 2011 awalnya itu apply untuk FIFA Master, gagal tapi waktu itu. Kemudian saya thinking lagi kan, kemana nih saya harus jalan, karena posisinya tuh area yang geophysicist, I know nih gitu. Tapi karena in a sense saya quite generalist, jadi begitu saya misalnya mau masuk ke yang area ilmuwan, saya nggak ada passion untuk masuk bener-bener yang menekuni area seismiknya itu sendiri. Jadi I'm more area managerial position lebih menantang bagi saya gitu. Tapi saya ngelihat gimana, tapi saya continue tuh prosesnya sampai ke grade 11 waktu itu. Jadi harus ada ujiannya dulu, itu jenjangnya di PSSI. Iya, sulit sekali gitu. Naik sampai akhirnya saya banyak teman di Schlumberger sih. Ya, banyak teman. Pada saat itu sampai akhirnya saya masih ingat tuh saya camping di Gunung Pangrango gitu sama beberapa teman-teman gitu. Terus saya cuma nyeplosnya saat itu, kayaknya gue harus keluar deh dari Schlumberger gitu kan gitu. Saya Schlumberger harus keluar. Semua orang pada ngeliatin gitu kan gitu. Ayo crazy gitu kan, pasti kan gila gitu. Kenapa gitu, apa gitu? Enggak ada yang salah gitu. Saya cuma merasa saya perlu the leap gitu, untuk follow sesuatu yang memang sudah saya jatuh cinta sejak awal gitu. Dan saya harus menekuninya untuk tahu yang saya cintai ini tuh saya bisa kembangkan sampai jadi apa gitu. Gitu kira-kira gitu. Itu aja salah satunya. Jadi saya punya keyakinan satu hal yang saya sukai ini, ketika kita komitmen, saya bisa mengembangkannya tuh apa yang bisa saya kasih buat sepak bola apa gitu. Pada saat itu saya udah bertanya tuh tahun 2011. Akhirnya karena nggak diterima, saya masih jalanin usaha yang sport statistik sampai 2013 diterima di FIFA Master, dan saat itu masuk juga tawaran yang
untuk ke China gitu ya pada saat itu. Nah itu yang akhirnya saya memutuskan untuk yang saya akan bisa berkontribusi lebih nih gitu kepada satu hal ini, karena ini yang dari dulu saya masih blank ataupun nggak tahu apa yang bisa saya kasih untuk negara saya dalam hal olahraga ataupun sepak bola. And then I make the decision, I tell my mom gitu kan. Gimana reaksinya keluarga tuh? Ya terdiam gitu kan. Waduh, gitu kan ya, kamu ini aneh-aneh aja gitu kan, gitu. Aneh-aneh aja. Apa yang kau cari gitu? Ini apa gitu kan, mulai panjang. Tapi akhirnya saya dengerin gitu kan ibu saya gitu. Tapi karena ayah saya memang entrepreneur juga gitu, usaha sendiri dari lama, jadi mungkin beliau saat itu seperti mungkin ngelihat dirinya lagi kecil kali ya, jadi senyum-senyum aja gitu, jadi nggak komen, cuman senyum-senyum aja. Yang lama sampai pagi itu ibu saya yang terus ya udah untuk meminta saya memikirkan kembali gitu. Dan the next morning setelah sholat subuh ya I've made my mind sih, udah mah gitu kan, minta restunya aja. Akhirnya ya udah gitu, saat itu kita terus resign. Iya, resign dan jual saham. Berbekal bekal ya. Dan saat itu memang itu juga keputusan hoki yang itu sulit. kalau nunggu sekarang mungkin nggak ada nilainya tuh saham. Harga minyak kan terjun bebas ya. Saat itu cukup keputusan yang sulit juga karena saya tulang punggung keluarga juga, jadi memang beberapa usaha juga kan saat itu nggak terlalu bagus juga. Sport statistiknya masih jalan? Sport statistiknya sekarang udah nggak di sana lagi. Saya sejak 2015 waktu gabung di GTS, sebelum ngurusin di PSSI kan ada di kompetisi dahulu gitu. Teman-teman yang running di sana. Nah kemudian ya itu, jadi memang periode solitude itu menurut saya penting dalam pengambilan keputusan, karena kadang-kadang memang pada saat itu, terutama ya pada saat itu bener-bener nggak ada seorang pun yang say yes gitu. Even ibu saya sendiri itu diam, jadi tidak menentang atau tidak apa, tapi tidak mendukung juga, terdiam saja gitu. Tapi pada saat saya bilang ini pilihan saya gitu, dan mungkin beliau dan ayah saya melihat ini adalah kenapa ini gigih banget gitu kan, kira-kira kan gitu. Ya menurut, terus ayah saya cuma bilang sudah, dia tahu apa yang dia mau capai, dia tahu jalannya kemana gitu, biarkan dia berjalan, kita dukung. Oke, itu saat itu. Nah ini menarik guys, karena yang Tisha lakukan itu sebetulnya salah satu yang banyak ditanyakan kepada saya, apa yang harus kita lakukan. Nah saya selalu bilang follow your passions and doing what you love and loving what you do. Jadi kalau kita ngambil satu career path, di mana aja bisa jadi entrepreneur, bisa jadi profesional, atau di mana aja di pemerintahan maupun di dunia swasta atau di olahraga. Kalau kita melakukan hal-hal yang kita cintai, kita nggak akan merasa capek dan nggak akan pernah nyesel ngambil keputusan itu, karena kita mengikuti kata hati kita. Dan sekarang saya bisa ngerti kenapa Mbak Tisha sudah sangat pede ya di dunia sepak bola, karena ternyata di dunia migas kan juga sebetulnya perempuan nggak terlalu dominan ya, yang banyak justru laki-laki ya di industri ini. Jadi memang sebagai anak cewek itu ya mama kali concern ya. Tapi you are well prepared, udah prepared banget ya. Jadi waktu itu benar-benar karena dari Schlumberger itu memang tadi itu kombinasi antara I love learning new things gitu, kayak discovering sesuatu yang baru, terus making creative idea, itu saya senang banget. And then combine with sesuatu yang memang saya penasaran nih gitu, sepak bola nih saya atau olahraga nih bisa saya apa ya yang bisa saya kontribusikan itu gitu. Dan combine itu menjadi satu hal yang seperti tadi Pak Sandi bilang, nggak pernah lelah akhirnya gitu, nggak pernah lelah akhirnya. Even waktu di oil and gas sendiri pun di Schlumberger, walaupun itu geophysics gitu, karena memang pada dasarnya saya suka banget sesuatu hal yang baru dan discovering science ya, as mathematician dulunya. Sekarang mungkin kalau ngomong saya mathematician, teman-teman saya pada marah ya, mathematician asli. Itu juga seru gitu. Jadi saya bisa belajar siang dan malam untuk satu hal yang baru gitu. Mungkin fondasi paling utamanya itu adalah benar-benar have to have curiosity sih gitu. Jadi
kalau emang kita kepengen belajar suatu hal yang baru yang bisa kita kulik dan Rasa ingin tahu ya. rasa ingin tahunya itu banyak gitu, akhirnya kita mencari sumber-sumbernya sendiri dan bisa mengembangkan ide. Menurut saya itu fondasi pertama gitu dari kita bisa melangkah sih. Nah, terus capcus gitu ke Swiss dulu. Iya, Berapa? Ke Inggris dulu. Ke Inggris dulu. Berapa bulan di Inggris? Di Inggris 4 bulan, kemudian di Italia 4 bulan, terus di Swiss 4 bulan. Wah, itu course-nya keren banget. Keren banget ya. Apa aja yang dipelajari di sana buat itu, teman-teman biar juga ikut terinspirasi? Iya, pokoknya itu saya menantikan nih the next FIFA Master dari Indonesia harus ada. Gitu, harus ada. Kita belum ada nih soalnya di negara ASEAN. Thailand udah 3 batch kalau nggak salah. Indonesia baru saya aja, belum ada lagi yang lain. Belum ada lagi? Iya. Harus before and after belum ada. Jadi harus ini didorong. Itu tahun 13-14. Udah hampir 8 tahun. Iya, belum ada lagi, belum ada. Dan sebelumnya juga nggak ada juga. Jadi ini yang kepengen lagi saya coba kembangin nih, kepengen untuk supaya makin banyak nih yang memang mendapatkan formal education ya untuk dunia sports itu. Jadi untuk di England itu kita belajar tentang sports humanity karena memang pastinya sponsornya FIFA, mostly football lah ya. Jadi di England karena itu ngomongin sports humanity ya, mereka adalah negara yang berasalnya sepak bola di sana, rugby. Kemudian kita dia juga bangga banget kriket. ya, this is where it starts gitu ya. Bahwa ini tempat kelahiran sepak bola ya. Benar. Dan yang paling serunya tuh adalah misalnya contoh kita belajar yang lain nih, let's say rugby gitu. Kita datang langsung ke tempat di mana birthplace-nya, which is rugby school gitu. Rugby school itu ya sebenarnya kan nama sekolah seperti SMA 8 Jakarta gitu kan. Jadi kan itu sama kan. And then mereka membuat permainan rugby dan peraturan permainan sendiri. Betapa seriusnya mereka hanya untuk ngebuat permainan aja gitu. Dan akhirnya itu bisa mendunia gitu. Jadi itu inspiring banget sih menurut saya gitu. Kita sampai datang ke yang historical places seperti itu kalau yang di England. Belajar sejarahnya ya. Kemudian yang di... Tapi sisi kemanusiaannya ya, karena yang belajar kan sports humanity ya. Betul, humanity gitu. Gimana dulu misalnya beberapa case yang terjadi di developed country lah ya, terutama di benua Eropa tentang perpindahan atau perpecahan satu negara kaitannya dengan sport dan persatuan sebuah negara. Pernah ada perang kan? Sport. Iya. Pernah ada perang gara-gara pertandingan sepak bola. Kemudian dari mana istilah-istilah misalnya pertandingan derby gitu, dari derby. Mana gitu kan, karena itu satu kota itu ada satu city namanya emang di derby, Manchester ya, gitu ya kan gitu, ada satu city sebenarnya namanya derby, dan itu karena mereka tuh punya satu kebiasaan dulu di tahun 1800-an itu di alun-alun mereka di tengah jam dan gerejanya itu selalu setiap minggu setelah mereka ibadah itu ada pertandingan massal berdua itu, dan itu disebut pertandingan derby. Maka dari itu derby. Kenapa laga derby itu menjadi istilah itu dikarenakan di derby dulu ada terjadi hal seperti itu. Jadi kita benar-benar melihat histori sports tuh kenapa sampai ada istilah ini sekarang gitu. Jadi hal-hal yang sangat fondasi lah yang mendasari. Terus 4 bulan di sana, terus ke Italia. 4 bulan ke Italia. Di Italia sports management. Waktu itu di SDA Bocconi. Ke expose juga sempat ada kunjungan ke Dallara, ke Ferrari, seru juga. Jadi nggak cuma sepak bola aja tapi juga otomotif, terus kemudian beberapa olahraga lain, volleyball, basketball juga di sana ngobrolin tentang bisnisnya. Baru gitu, ditutup dengan Swiss ya? Baru ditutup dengan Swiss waktu itu di Neuchâtel, itu tentang dekat Geneva itu ya? Iya, enggak sih, mendaratnya agak di jauh. Mana? Iya di Geneva. Terus pakai kereta. Iya betul. French speaking yang banyak FIFA headquarter kan masih di Geneva ya? Di Zurich. Oh di Zurich, sorry, di Zurich ya. Gitu. Yang ini yang French speaking yang mungkin jam 4 udah sepi kan gitu ya. Oh iya. Semua orang di perpustakaan kita baca buku gitu. Yang quiet ini gitu ya tuh. Itu di sana belajar tentang law. Gitu, tentang hukum yang berkaitan dengan olahraga ya. Iya, gitu. Jadi dari 4 negara itu dari tiga negara. 3 negara itu, terus setelah itu graduate terus kelar. Jadi kayaknya dapat masters gitu ya. Iya, betul. FIFA Masters nama gelarnya MA itu. Oh, MA ya. Gelarnya MA karena mix 3 university. Oke. Gitu, jadi memang
Nah, Tisha ini guys, salah satu orang yang ya berjasa membuat FIFA memilih Indonesia ya, mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah World Cup untuk usia 20. Ini masih jadi nggak? Karena COVID. Harus jadi dong, Harus jadi, mudah-mudahan. tetap Iya dong. jadi. Bulan apa ya mulanya? Harusnya sih Mei ya, mungkin tahun depan, tahun 2021. Nggak tahu update terakhirnya seperti apa gitu. Iya, mudah-mudahan. Tapi pastinya saya sebagai always fans sepak bola ya akan Ini waktu itu mengalahkan jadi berapa negara tuh waktu kita dipercaya untuk menyelenggarakan sisanya Piala? waktu itu tinggal 2 negara, Brazil sama Peru. Tapi sebelumnya ada lagi lobbying untuk mempersatukan ASEAN dan mempersatukan Asia waktu itu. Jadi awalnya itu adalah pas kita maju itu negara tetangga kita, Thailand dan Myanmar itu maju juga. Oh, maju juga. Betul. Nah, Thailand, Myanmar itu combine. Jadi dia join bid. Gitu, Yangon sama Bangkok kali ya gitu. Gitu, mereka combine. Terus kemudian di Asianya itu UAE, Bahrain sama Saudi Arabia waktu itu. Ini pertama kali ya kita dipercayai sebagai host dari major FIFA tournament ya? Iya. Pertama kali pertama nih? Kali. Tingkatan Piala Dunia ya? Iya. Jadi kita mulai dari regional menang, terus ke Asia menang lagi. Betul. Jadi di Asia menangnya lawan Jadi waktu itu United sebenarnya Arab Emirates. Kompetisinya terbuka langsung dunia, tapi waktu itu jadi ada Indonesia, Brazil, Peru, terus 2 join bid yang dari ASEAN juga, Thailand, Myanmar, dan ada 3 join bid yang dari Asia. Nah, jadi prosesnya langsung waktu itu 5-5-nya. 3 join bid itu United Arab Emirates sama Bahrain sama Saudi Arabia. Bahrain sama Saudi Arabia. Jadi saat itu prosesnya itu adalah ya kalau menurut saya memang karena United itu memang harus saya pegang teguh gitu. Jadi posisinya kita mempersatukan yang paling dekat dulu, ASEAN gitu. Lobby. Iya, ke ASEAN. Naik ke Asia. Pada akhirnya Indonesia menjadi representatif satu-satunya dari Asia melawan Brazil dan Peru. Yang which is sebenarnya satu kontinen kan gitu. Jadi mereka sistemnya voting di FIFA Council-nya waktu itu di Shanghai. Sistemnya voting gitu. Jadi proses menuju ke sananya akhirnya sih voting ya? Voting mereka di Shanghai itu, di FIFA Council itu. Dan akhirnya kita mengalahkan Brazil dan Peru, ya. Wow, gitu. keren banget. Seneng banget dong ya waktu itu. Wah, seneng sekali gitu. Apa namanya? Deg-degan. Makanya itu wah deg-degan sekali. Itu pasti gak cuma saya waktu itu berangkat ke sana, tapi tim yang membantu di Jakarta juga kan, dan langsung di mana-mana lapor Pak Presiden waktu itu. Bener-bener dari mulai pastinya pemerintah kan dukungan yang luar biasa, kemudian tim kerja yang ada di PSSI semua, wah saya nggak bisa jalan sendirilah tanpa mereka, pastinya itu exco semua. Jadi kita yang benar-benar merasa semuanya memiliki, menurut saya ya inilah ya untuk bangsa kita gitu. Ya setelah Asian Games ya ini kan yang akan menjadi tonggak sejarah ya. Mudah-mudahan kita bisa atasi COVID supaya sukses kita sebagai tuan rumah. Kalau peluang Indonesia sendiri kan biasanya tuan rumah itu selalu ada advantage ya sebagai host gitu. Di turnamen ini kelihatannya bagaimana menurut Tisha Indonesia? Saat ini sih kalau misalnya ngobrolin itu memang secara pengalaman kita kan juga kan baru pertama kali akan berlaga di tingkat dunia gitu kan, yang benar-benar kita langsung lolos karena memang kita menjadi tuan rumah kan, sedangkan 23 negara lainnya juga bertarung by kualifikasi yang datangnya dari Asia, datang dari Eropa, datang dari mana-mana. Ini memang satu challenges yang sangat besar. Jadi sebetulnya butuh dukungan semuanya ya ini. Tapi kalau menyelenggarakan major sporting event, kita kan udah pernah ya ada Asian Games. Jadi mestinya punya pengalaman ya. Kita doain aja untuk deh. penyelenggaraan sih saya yakin sih. Kita kan semua kan juga bersatu padu dalam hal ini, jadi nggak ada masalah sih harusnya. Sekarang katanya lagi ngembangin bisnis baru ya. Kalau bisa cerita nggak bisnis apa, terus gimana kita bisa berharap dari bisnis di tengah pandemi ini untuk membuka lapangan kerja, untuk buat sports kita lebih bagus. Bisa cerita gak? Jadi untuk yang pertama, alhamdulillahnya kan saya sekarang dipercaya untuk berkarir juga di Electronic City, di salah satu public company juga. So Electronic City TBK ya? Yes, gitu. Jadi selamat ya. makasih. Jadi ini adalah satu brand lokal ya, produk lokal yang ingin kita majukan bersama gitu sebagai pionir. Nah ini yang waktu itu IPO-nya
deket-deket sama salah satu perusahaan kami. Oke. Oh iya. Iya. Nah, kemudian di sini saya ngelihatnya apa yang bisa kita notekan memang yang tadi kembali ke yang saya obrolin tentang sports industry itu. Menurut saya ini di sports industry itu ada dua sisi. Satu the player, satu lagi the show. Saya callingnya. Jadi the show ini punya pabriknya sendiri gitu. The show itu nggak cuman kita artikan sebagai merely pertandingan ya gitu, tapi memang putarannya seperti apa, merchandising, licensing dan lain sebagainya. Tapi the player is actually the core product gitu. Di mana-mana kalau yang sports, human itu sebetulnya keluaran dari core produknya dia gitu. Saya nggak mau nyebut human to product, cuman ini keluarannya adalah menghasilkan satu sumber daya gitu. Dan ketika dia menjadi atlet ataupun non atlet itu bisa kontribusi ke bigger environment gitu, dunia kerja umumnya. Jadi kita lagi coba ngembangin untuk di area sports industry ini di bawah Electronic City gitu. Dan karena di bawah Electronic City dia punya EC Entertainment, punya Electronic City Entertainment, which is sebelumnya memang pernah pengalaman juga untuk managing merchandising, licensing dan rights broadcast juga. Jadi kita lagi mau mencoba gimana caranya untuk area private sector ini bisa hidup untuk menjadi support dari ekosistem sports industry. Jadi support system ya. Betul. Jadi selama ini ya sports industry bergantungnya itu hanya centralized gitu kepada regulator body, kepada misalnya beberapa perusahaan yang link di sana ataupun misalnya yang indirectly, tapi nggak pernah ada satu ekosistem yang memang bisa menghidupkan sports industry itu gitu. Jadi kalau misalnya orang lulusannya salah satu seperti misalnya kayak di Swiss itu sampai ada satu pameran job street yang khusus sports industry gitu. Wow. Jadi khusus. Jadi sports industry itu juga menciptakan begitu banyak lapangan kerja ya. Betul. Nah, itu yang ingin kita capai nih bareng tim saya nanti di Electronic City mudah-mudahan. Wah, senang banget kita lihat kiprah. Nah, kalau kita ngomong sports ya, ada nggak hal tersulit yang pernah Mbak Tisha lalui nih? Misalnya kan kalau misalnya kita lihat di sepak bola, pernah nggak ngalamin hal-hal yang paling challenging dan bisa dapat lesson learn untuk pengembangan bisnis sekarang ini yang lagi dikerjakan? Memang sekarang kita kalau ngobrolin areanya sports industry, misalnya saya link dengan yang Electronic City, memang kita sebagai produk lokal ya, untuk yang brand lokal ini yang paling lesson learn yang saya dapat dari yang sepak bola adalah masalah inovasi sih. Jadi gimana kita bukan hanya nggak boleh terlambat, tapi juga mungkin bisa mengaplikasikan other answer gitu. Contoh paling gampang, cara untuk kita mengatur traffic keluar dari stadion agar terjadinya satu keteraturan yang baik gitu. Sebetulnya mungkin di keilmuan matematik itu disebut teori antrian. Biasanya diaplikasikan di planologi field gitu. Gimana sebenarnya solusi itu? Di pemerintah provinsi DKI waktu itu kita belajar tuh kayak gitu. Gimana sebenarnya answernya itu ada di luar dari field tempat kita berkarya. Tapi karena kita selalu terkungkung di dalam field tempat kita berkarya, maka kita mencari jawabannya sendiri, padahal jawabannya itu udah ada di luar sana, diaplikasikan oleh bidang usaha lain. Gitu. Jadi itu yang menurut saya hal tersulit yang saya alamin waktu inovasi ingin berinovasi untuk yang di area sepak bola ya dulu ya misalnya gitu ya, ataupun mungkin ya peraturan permainan sepak bola sendiri kan juga berkembang kan dengan adanya beberapa sistem VAR dan lain sebagainya. Jadi itu juga dia kan melihat sesuatu solusi yang udah ada di luar, gimana terus membawanya ke dalam gitu. Sama sekarang misalnya saya berkarya sekarang di area private sector untuk di Electronic City, gimana kita ngelihat inovasi yang negara-negara lain sudah punya, kita sebagai brand lokal apa nih yang jangan-jangan solusi yang kita inginkan tuh udah ada applicable di dunia lain gitu, ataupun di sektor lain, mungkin olahraga atau mungkin pertanian gitu, tapi nggak kita adopsi di sini gitu. Jadi saya tuh waktu itu gimana caranya bikin turning point untuk inovasi di PSSI itu saya dan itu bareng sama tim saya godok untuk yang waktu kita develop Garuda Store pertama itu untuk merchandising and licensingnya PSSI sendiri, itu contohnya gitu. Ataupun area yang kerjasama dengan Mola TV, itu program Garuda Select waktu itu. Jadi kita melihat apa yang ada on the market, nggak sekedar diambil tapi juga diinovasikan menjadi satu new product. Itu paling challenging. Dan setelah itu bukan hanya itu aja, keluar dari situ you present your concept,
old people will challenge you ya kan. Ya Iya. jadi itu sih. Ya tapi memang apa yang inovasi itu jadi satu orientasi yang sangat terpenting ya di dalam bisnis, dalam kewirausahaan. Dan inovasi itu memang harus ngambil resiko. Kita harus berani gagal karena inovasi itu, karena kalau kita hanya ngambil aman-aman aja nggak akan pernah terjadi inovasi. Sedangkan inovasi itu adalah sangat penting untuk membuat satu perbaikan ya. Dan itu adalah yang disebut sebagai continuous improvement program. Jadi program yang terus harus mengedepankan inovasi. Nah terakhir nih, pertanyaan penutup, harapan Mbak Tisha sendiri untuk olahraga Indonesia secara general dan khususnya sepak bola. Yang pertama harapan saya untuk dunia olahraga Indonesia, utamanya sepak bola adalah kita pahami yuk sama-sama nilai-nilai keolahragaan itu apa sebetulnya gitu. Jadi kita nggak cuma ngobrolin mengenai suatu tontonan yang menarik, terus kita crazy for it, fanatik, dan akhirnya lupa nilai keolahragaan itu, tercoreng lah nilai olahraga tersebut itu. Ataupun kita nggak cuma juga ngobrolin sesuatu hal yang ini mata pencaharian baru gitu, sehingga kita ayo coba yuk karena ini making new profit ini di sini, kemudian kita menghalalkan segala hal, hilanglah nilai keolahragaan itu gitu. Jadi sebetulnya fondasi dari nilai olahraga itu menurut saya yang benar-benar harus diperbaiki saat ini. Jadi fondasi nilai-nilai keolahragaan itu harapan saya di dunia olahraga itu bisa menginspirasi nantinya semua sektor gitu, dari mulai sektor pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya gitu. Jadi itu harapan terbesar saya sebetulnya, gimana caranya kita bisa nggak cuman ayo kita hobi bersepeda, ayo kita hobi berlari gitu, ayo kita hobi main bola, kita hobi main bulu tangkis atau apa gitu. And then setelah itu, andaikan kita semua warga negara yang rajin berolahraga dan apa namanya rutin lah dalam aktivitas fisik, juga memahami nilai yang terkandung dalam olahraga, bayangkan betapa kita akan punya banyak sumber daya manusia yang full of respect, fair play, disiplin, and unity kan sebetulnya gitu, dan mengajarkan secara tidak langsung gitu. Dan yang kedua, harapan untuk sepak bola, mari kita bersinergi gitu. Kita bersinergi, kita buat satu ekosistem industri olahraga, dari mulai private sector kita bisa berinovasi, governing bodies kita bisa berinovasi, kemudian area pemerintah kita bisa berinovasi, dan akhirnya bersinergi. Memang itu satu PR yang pastinya menjadi pekerjaan besar masing-masing, karena yang nomor satu tadi itu harus ada dulu untuk bisa memulai yang nomor dua gitu kira-kira. Oke, keren banget, respect. Tapi ini ada pertanyaan bonus, boleh nggak? Boleh. If you have to pick one player, the best player in the world, dan the best player in Indonesia ever, siapa ya kira-kira? Memang ini pertanyaan paling sulit untuk orang yang hobi ini, harus memilih satu tuh siapa gitu. Kalau in the world, saya sih Zidane ya. Zidane. Stand for his position tuh, waduh gitu, kegigihan hatinya ya. Kalau Indonesia? Kalau Indonesia, saya mau halo dulu sama Coach Kurus ya. Idola saya sepanjang masa gitu. Oh, iya. Striker kita paling top Kurniawan Wiwilianto, jadi yang selalu terkenang waktu masih 17 tahun 17 ya. tahun. Sampai hari ini wah itu pekerja keras, jadi saya juga mengidolakan. Ya, saya juga idola Kurniawan. Dan upcoming generation pastinya ya ada beberapa nama, cuman nanti harus bekerja keras dulu baru boleh disebut. Oke guys, terima kasih Ratu Tisha sudah mampir di Sandi Uno Open for Business, Sandiaga Uno Open Your Mind, start your own business, open your horizons. Sukses untuk bisnisnya. Makasih. Mudah-mudahan bisa. Ini saya mau bagi sedikit informasi nih. Nah, ini informasi penting banget. Lately, sebetulnya sebelum COVID udah mulai, tapi begitu masuk ke COVID,
uang banyak sekali yang sekarang mengejar investasi di olahraga. Jadi mulai dari perusahaan yang memberikan service terhadap statistical data sampai owning a club maupun taking shareholding in leagues. Jadi saya lihat nih mulai dari baseball, sepak bola, basketball itu sekarang jadi marak sekali dan di tengah-tengah COVID ini banyak sekali terjadi transaksi-transaksi perusahaan raise $2 miliar gitu, unheard of. Tapi numbernya gede banget, $2 miliar untuk invest di klub-klub gitu. Jadi saya ngelihat ada satu tren baru terhadap bisnis olahraga ini. Jadi kayaknya cocok banget tuh untuk yang Mbak Disa mau kerjakan. Sukses dan Amin. sampai jumpa. Guys, demikian percakapan kita sama Ratu Tisha. Thank you very much. Makasih banyak. Open your business, open your horizons, and start your own business. Thank you so much.